Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada Minggu 10 Maret 2024. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi cerita Alkitab bagi kita tertulis dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61. Injil Matius perjanjian lama atau perjanjian baru? Tentunya perjanjian baru. Dan kalau kita menyanyikan kitab perjanjian baru, itu adalah yang pertama sekali disebutkan. Matius, Markus, oh iya, duluan kita nyanyikan. Mari kita buka Alkitab kita Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61. Inang akan membacakan untuk kita semua. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, masa-masa minggu-minggu ini sampai ke masa Jumat Agung, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan menceritakan bagaimana peristiwa Yesus mulai dia ditangkap, kemudian dia diadili, kemudian dia harus memikul salib dan kesakitan, kemudian sampai dia disalibkan dan mati, dikuburkan. Tentu saja kita sangat bersedih karena Tuhan Allah yang mengutus anaknya yang tunggal itu, yang tak berdosa itu, yang tidak melakukan kesalahan, dia harus dihukum. Seharusnya siapa yang dihukum? Yang seharusnya dihukum semua anak-anak sekolah minggu, inang pendeta, semua orang yang ada di dunia ini harus dihukum karena tidak ada satupun dari antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Semua pasti pernah melakukan dosa. Dan saat ini berita atau kabar firman Tuhan menceritakan tentang proses di mana Yesus dikuburkan. Waktu Yesus dikuburkan pasti banyak orang yang bersedih. Tapi dari antara itu ada yang takut, ada yang ragu-ragu masih, ada yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan, ada juga yang mungkin mengkhianati. Kita tahu ya siapa murid Tuhan Yesus yang mengkhianatinya? Yudas Iskariot. Ada lagi muridnya yang menyangkal. Dan saat ini waktu Yesus dikubur dalam cerita Alkitab ini, katanya demikian. Menjelang malam, itu nama malam ya, datanglah seorang kaya, orang Arimatea. Dia orang kaya. Apa kerjanya? Dia kepala di majelis besar. Kalau inang pendeta jelaskan majelis besar itu seperti apa, yang pasti dia punya jabatan. Makanya dia jadi orang kaya. Tapi apa yang terjadi? Yusuf datang dari Arimatea, yang dari Arimatea ini, Yusuf dari Arimatea ini, dia datang ke kubur Yesus. Dia melihat bahwa kubur Yesus itu tidak layak. Akhirnya dia pun dengan sopan, dengan penuh hormat, dia memohon kepada Pilatus yang saat itu memerintah dan harus kepadanya permisi atau pamit. Untuk apa? Untuk mencuri mayat Yesus? Oh tidak, jadi nggak
Ternyata Yusuf pun berniat permisi mengambil mayat Yesus bukan untuk mencuri, tapi dia memperlakukan Yesus itu dengan selayak-layaknya. Dibuat kain kafan yang putih bersih, yaitu kain lenan namanya, dilapisi, tahu ya kain kafan ya. Jadi kemudian diberikannya lah tempat yang layak, dibaringkanlah Yesus ke kubur yang baru. Kemudian digali di dalam bukit batu. Kemudian sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Artinya adalah kalau kita pikir-pikir, kita ingat-ingat, ini orang kaya. Kok dia mau mengerjakan pekerjaan itu? Bisa aja dia menyuruh orang lain. Kan dia termasuk orang yang punya kuasa, punya kekuatan. Dia bisa saja memerintah orang lain, kemudian dia bayar, dia kasih upahnya, dia kasih gajinya. Tetapi dia mau mengerjakan sendiri. Diberinya kain lenan yang putih bersih, kemudian diperlakukan dengan baik. Karena dia ingat Yesus itu mati dikuburkan untuk dosa manusia yang seharusnya manusia yang menanggung akibatnya, bukan Tuhan Yesus. Berarti Yusuf dari Arimatea ini kita katakan dia mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun Tuhannya dalam keadaan yang sudah mati menurut pemikirannya, dia mau tetap mempersembahkan yang terbaik. Kemudian dia lihat di situ ada masih di depan kubur itu siapa namanya, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain duduk di depan kubur itu yang mereka sedang bersedih. Sekarang Inang Pendeta mau tanya, anak sekolah minggu sudah kasih apa ke Tuhan Yesus? Kalau Yusuf dari Arimatea, dia mau dengan tenaganya sendiri, dia pergi ke kubur Yesus. Kemudian dia dengan sopan, karena dia sudah mendengarkan pengajaran Yesus. Dengan sopan dia meminta kepada Pilatus supaya diizinkan untuk memberikan yang terbaik. Kemudian apa yang boleh kita pelajari di sini? Anak sekolah minggu yang kecil pun itu pasti boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Di sini kan ada yang pintar bernyanyi, bermain musik, persembahkan semuanya untuk Tuhan. Kemudian kalau kita mengatakan kita mengasihi orang tua, apa buktinya? Orang tua itu dari Tuhan loh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menghormatinya dengan bukti perilaku yang baik. Posisi kita sebagai anak, kita sebagai anak didik. Lantas apa yang harus dikerjakan Inang Pendeta? Belajar dengan baik, lakukan itu sebagai persembahanmu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan orang tua yang baik kepadaku. Sekarang ku persembahkan, yaitu nilai atau hasil ujian yang baik. Wah, ini baru orang-orang yang tahu mempersembahkan yang terbaik. Kemudian apalagi kalau kita datang ke gereja kan kita memberikan persembahan. Kadang kakak-kakak guru sekolah minggu, Inang Pendeta, Amang Inang Sintua bersedih. Kenapa bersedih ya? Iya, karena kadang kita kalau kita mau melihat persembahan anak-anak itu, kadang ada yang koyak, ada yang tidak layak lagi untuk digunakan, ada yang uangnya itu hidup segan mati tak mau. Kadang kita mau membuka lipatannya supaya merapikannya juga sudah bersedih karena takut robek atau koyak. Jadi apa dong? Apakah itu persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Bukan. Tapi apa yang kita lakukan sebaiknya? Kalau orang tua memberikan persembahan dilipat rapi, nanti akan diberikan. Itu adalah persembahan yang terbaik. Kemudian dari hati yang betul-betul mau memberi. Apalagi berikan waktumu untuk Tuhan. Ketika kita mau melayani di gereja. Contoh, ada yang pintar bermain musik. Dia bermain musik, kemudian dia harus latihan. Latihan bagaimana caranya?
berarti dia memberikan waktu untuk Tuhan. Berikanlah itu dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memperhitungkan, memberkati setiap persembahan-persembahanmu. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau engkau menolong orang lain, apakah itu bisa jadi persembahanmu untuk Tuhan? Boleh. Jadi persembahan itu bukan hanya uang. Lihat yang dilakukan Yusuf dari Arimatea. Dia memakai kekuatannya untuk Tuhan. Dia pakai uangnya, apakah dia langsung kasih uang ke kuburan Tuhan Yesus? Tidak, untuk apa itu? Tapi dia membuat kain lenan, apa yang layak untuk Tuhan. Jadi begitulah anak sekolah minggu. Inang pendeta, orang tua, semua pasti akan bersuka cita kalau kita tahu bersyukur dan tahu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Dia mau mati dan dikuburkan. Masa kita tidak mau memberikan yang terbaik sampai nyawa diberikannya. Dia mengorbankan itu. Kita pun berterima kasih, bersyukur. Terima kasih Tuhan yang baik atas kasih sayangmu, atas pengorbananmu. Sekarang ingatkan aku untuk memberikan persembahan yang terbaik. Amin, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu tinggal di hati dan pikiran kami, supaya kami dapat berbuah sesuai dengan kasih sayang-Mu dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, berkati guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani anak-anak sekolah minggu untuk mengenal Engkau, dan berkati setiap orang tua yang Engkau percayakan mendidik anak-anaknya. Berkati pelayanan satu hari ini Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.